Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Seorang satpam di Merauke ditemukan tewas di tengah jalan. Berkomplot untuk mengedarkan sabu-sabu di Mimika, 2 pengedar kembali diringkus polisi. Puluhan jurnalis di Merauke turun ke jalan merayakan Hari Pers. Isak tangis keluarga korban pecah ketika mengetahui Isak ditemukan tewas di tengah jalan Doremkai, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Senin kemarin. Diduga Isak dibunuh saat pulang dari kantor MRP, Papua Selatan. Setelah 1 jam, jasad Isak akhirnya dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Merauke. Seperti apa terkait dengan kasus temu mayat ini, Pak? Jadi untuk saat ini belum diketahui penyebab kematiannya, Pak. Ini kami akan bawa ke rumah sakit untuk dilakukan tes. Belum diketahui. Untuk penyebab kematian kami belum diketahui. Ada ditemukan tanda-tanda kekerasan, Pak? Itu yang kami belum ketahui, nanti biar dokter yang menjelaskan nanti isunya. Polisi belum dapat menyimpulkan penyebab kematian Isak karena harus menunggu hasil autopsi dari rumah sakit. Keluarga korban diminta bersabar karena polisi masih menyelidiki kasus kematian Satpam Kantor Majelis Rakyat Papua Selatan itu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Satuan Reserse Narkotika Polres Mimika, Papua Tengah kembali menangkap 3 pemuda yang diduga mengedarkan sabu-sabu. Kasus ini berawal dari ditangkapnya salah satu tersangka di depan kantor jasa pengiriman paket di Jalan Hasanuddin pada hari Kamis pekan lalu. Dari pengakuan tersangka, polisi kemudian mengembangkan kasus ini dan menangkap Adi yang diduga akan menerima sabu-sabu tersebut. Polisi juga meringkus satu lagi rekan dari kedua tersangka berinisial M di Jalan Poros SP5 pada hari yang sama, ketika tersangka M akan mengedarkan sabu-sabu. 3 tersangka yaitu ditetapkan sebagai pasal, yaitu diterapkan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2, yaitu ancaman kurang lebih 6 sampai 12 tahun. Untuk barangnya yang kita ketahui ini bahwa barang dikirim dari luar Timika, yaitu dari Kendari. Barangnya dikirim dari Kendari. Ketiga pelaku terancam pidana karena melanggar Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara 12 tahun. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Musim hujan yang saat ini terjadi di Merauke, Papua Selatan, tentu dimanfaatkan tamu tak diundang alias pencuri. Sejumlah kasus pencurian yang terjadi di Merauke saat ini dilakukan pencuri saat hujan turun. Pencuri kerap kali memanfaatkan terlelapnya warga. Kepolisian Merauke mengimbau warga mewaspadai pencuri dengan memeriksa sistem pengamanan atau penguncian pintu rumah sebelum bepergian atau beristirahat. Disarankan kepada kita semuanya untuk selalu waspada. Biasanya di musim hujan akan terjadi kenaikan tren terhadap kasus kejahatan, terutama adalah pencurian. Oleh sebab itu kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati dalam hal ini untuk menjaga barang milik kita bersama. Kemudian saat ini memang Satuan Samapta Polres Merauke telah meningkatkan volume patroli untuk mengamankan wilayah Merauke dan sekitarnya. Sejak awal Januari, Polres Merauke sudah menangani belasan kasus pencurian dan itu merupakan jumlah yang tergolong tinggi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Jurnalis dari berbagai media di Merauke, Papua Selatan turun ke jalan membagikan coklat dan kopi bagi pengendara di Tugu Libra, Merauke, Papua Selatan dalam rangka Hari Pers yang jatuh pada tanggal 9 Februari 2025.
Kegiatan bagi-bagi coklat dan kopi untuk memberikan kesan baik warga di Merauke terkait tugas jurnalis yang keras dan kerap berbenturan dengan kepentingan politik dan kriminal. Warga berharap jurnalis di Merauke tetap bekerja independen dan mengabarkan informasi yang benar dan sesuai fakta. Mudah-mudahan ya tambah sukses, tambah jaya. Semoga pers selalu jaya, selalu diberikan kesehatan yang baik. Sementara itu, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengucapkan selamat Hari Pers Nasional ke-79 pada tahun ini dan menyampaikan berbagai pesan, termasuk soal dukungan pada kebebasan pers dan waspada berita hoaks. Prabowo mengatakan pers telah menjadi pilar penting dalam kehidupan demokrasi. Pers yang profesional dan punya integritas adalah aset bagi suatu bangsa. Dia mengingatkan pers Indonesia harus selalu mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi, mengucapkan selamat Hari Pers Nasional ke-79 kepada seluruh insan pers di Indonesia. Selama 8 dekade ini, pers Indonesia telah menjadi pilar penting dalam kehidupan demokrasi, menyuarakan kebenaran dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat Indonesia. Saya apresiasi kerja keras para jurnalis, wartawan, dan insan pers dan media yang terus menjalankan pengabdiannya dengan dedikasi tinggi meskipun tantangan yang dihadapi semakin kompleks. Prabowo juga berharap pers setia pada cita-cita pendiri Indonesia, Pancasila, serta terlibat dalam seluruh pembangunan bangsa dan berkomitmen pada NKRI. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.